Halo baking lovers, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang chiffon cake. Saya kira-kira ada sekitar 1 bulan yang lalu sudah mengeluarkan tentang rahasia membuat chiffon cake tahan lama tapi tidak menggunakan obat. Nah, kita akan bahas di sini, kita akan ceritakan tentang chiffon cake. Chiffon cake dari dulu itu sama resepnya ya. Chiffon cake ini berasal dari negeri Filipina. Ya, di mana dia dibuatnya menggunakan minyak, ada air, bahkan orang sana ada bikin juga menggunakan susu, ada juga menggunakan santan dengan berbagai macam aroma yang menggunakan pasta maupun dari yang organik ya, dari daun pandan dan lain sebagainya. Dan tetap dia akan bertahan hanya 3, paling banter dia 4 hari. Udahnya akan rusak. Dan kali ini saya akan jelaskan ke Anda untuk resep-resepnya, dan banyak sekali yang bertanya ke saya melalui DM, ada juga WhatsApp, ada juga email dari luar negeri dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya beri penjelasan sedikit ya. Pertanyaan pertama tuh ada yang menanya gini, Yongki, kalau membuat chiffon cake itu biasanya pakai loyang ukuran berapa? Dan satu resep tuh masuk jadi berapa loyang dan ini. Nah, kalau soal loyang ini saya jelaskan dulu ya. Loyang itu hanya olahan-olahan dari para guru-guru kue atau mereka guru yang jualan loyang. Resep dasarnya semua sebetulnya sama pembuatan ini. Hanya dengan berubahnya loyang sehingga resepnya tuh akan berubah. Dia kurangin mungkin dari resep intinya. Kalau satu resep aslinya ini pakai loyang 20 cm umpamanya. Karena si guru ini mau ngajar pakai loyang ukuran 22, berubahlah itu. Makanya dia tambahin berapa persen dari situ. Jadi mainnya juga ada di situ. Kalau soal airnya bisa pakai gunakan air, bisa juga menggunakan santan, bisa juga menggunakan susu, bisa juga menggunakan creamer dan apa saja yang bentuknya cair. Ya kan? Dan telurnya juga standarnya sama, di mana merah dan putihnya itu harus balance yang 2:3 kurang lebih kalau untuk membuat chiffon. Jadi Anda jangan terkecoh dengan mau belajar sama ini chiffonnya bagus nih, bentuknya bagus. Chiffon mah resepnya sama ya. Nah, itu tentang loyang. Jadi pada dasarnya Anda mau pakai resep mana saja, siapa saja, itu boleh dipakai dan semuanya bagus, tidak ada yang jelek. Dan kalau dimasukkan ke dalam loyang itu hanya boleh 3/4. 3/4 loyang. Setelah 3/4 loyang sudah kita panggang saja. Udah, dasarnya semua sama. Ada yang di atasnya kok bisa dibelah dan di lain sebagainya, itu memang dibuat. Ya, dasarnya sih nggak dibelah-belah gitu, cuman kalau dibelah kelihatannya menarik. Dan di sini yang kita bahas kali ini adalah bagaimana chiffon ini bisa tahan lama. Dan ini saya juga membuatnya sudah saya coba berpuluh-puluh kali dan memang ternyata hasilnya sangat bagus sekali. Dia bisa lebih dari 5-6 hari, bahkan lebih dari seminggu. Tapi yang pasti dia seminggu jadi. Syaratnya satu nih ya, saya jelasin ya. Tidak boleh menggunakan santan atau susu, itu pasti. Loh Yongki, kalau nggak pakai itu kuenya enak aja. Nah, ini kuenya juga akan enak. Itu tinggal kita olahannya. Karena kalau chiffon itu disebut chiffon karena dia lembut ya. Lembut sekali seperti kain chiffon kayak sutra gitu. Lembut sekali ya. Kedua, zat cair dan gula yang ada di dalam resep itu harus dididihkan terlebih dahulu sampai mendidih. Tuh. Jadi di situ kan pasti ada airnya kan? Dan ada gulanya ya. Coba air, gula, atau Anda mau masukkan pasta dan aroma lainnya bisa dimasukkan, dimasak dulu sampai mendidih. Yang ketiga, setelah mendidih kita dinginkan suhunya sampai 50 derajat deh. 40 atau 50 derajat boleh ya. Turunkan, setelah turun, nah yang kelima baru kita masukkan telurnya. Yang kuning ya, yang kuning telurnya masukkan ke dalamnya, aduk-aduk. Hingga tercampur rata, pertahankan adonan cairannya ini tetap hangat. Adonannya ini tetap hangat ya, adonan cairnya, jangan sampai dingin ya.
Nah, setelah kuning telurnya tercampur, soalnya kalau dari panas-panas mendidih dimasukin kuning telur ke dalamnya, otomatis telurnya akan menggumpal karena dia matang. Betul tidak? Jadi kita tunggu sampai 50 derajat. 40 atau 50 derajat boleh. Memang sedikit ribet, tapi ini membantu Anda. Ini tidak pakai obat sama sekali. Sama sekali tidak pakai obat. Ya, tidak. Artinya tidak pakai obat anti buluk, anti jamur, bangsa yang kayak gitu, enggak. Kalau baking powder juga obat. Baking powder mah tetap pakai ya. Ini artinya tidak menggunakan obat anti buluk. Ya, keenam. Baru dimasukkan ke dalam terigu. Kan pasti ada terigu, ada susu bubuk, dan lain sebagainya ya. Ada macam-macam kan. Dan juga ada minyak, satukan jadi satu, diaduk ya, itu baru dimasukkan ya. Ketujuh, diaduk harus sampai licin, sampai kelihatan mengkilap. Kalau dia tidak mengkilap, dipastikan sifonnya gagal ya, dipastikan sifonnya gagal. Ini memang keunikan daripada sistem pembuatan sifon ini, memang unik sekali ya. Jadi harus sampai licin betul, kelihatan, diaduk rata, dengan whisking aja boleh, atau dengan mixer juga enggak apa-apa. Ya, kesembilan, setelah itu Anda boleh mengocok. Itu tetap adonannya harus tetap dalam keadaan tetap hangat ya. Paling enggak mungkin udah berkurang di 30 derajat, enggak apa-apa. Dan penting hangat. Baru Anda mulai mengocok putih telurnya. Nah, ini yang kesembilan nih. Kocok putih telurnya biar berbusa dulu, baru masukkan gula ke dalamnya. Sedikit demi sedikit sampai habis. Ya, kecepatannya sedang. Tuh ya, kecepatannya sedang. Dikocok sampai dia benar-benar fluffy. Ya, atau benar-benar dia firm. Benar-benar dia mengembang dengan sempurna. Ya, sampai kalau diangkat tuh ada ekornya. Ya, sampai kalau diangkat tuh ada ekornya. Begitu ada ekornya, sudah matikan. Yaitu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 menit, kecepatannya sedang. Ya, boleh pakai hand mixer, boleh pakai mixer duduk juga boleh ya. Nah, yang ke-11 baru kita masukkan, jangan semuanya. Kita ambil sepertiga bagian, masukkan ke dalam adonan yang masih hangat tadi. Aduk pelan-pelan dengan whisking, jangan cepet-cepet ya. Baru kedua, ketiga sampai selesai sudah. Baru kita masukkan ke dalam loyang. Dan yang ke-12 nih, loyangnya tidak boleh dioles dengan minyak maupun mentega dan lain sebagainya. Bila perlu, loyang itu selamanya tidak dicuci dengan sabun. Ya, cuci aja pakai air panas, selalu pakai itu. Sudah, kemudian kita panggang. Nah, suhunya panggangan ya kurang lebih sekitar 160 derajat. Ya, 160 derajat. Kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih 1 jam. Dan jangan lupa itu harus sampai 3/4 loyang. Nah, jadi mau pakai resep apa saja boleh. Anda di rumah umumnya belajar sama si A, si B, si C. Oh, si A ini pakai loyang 20 tuh resepnya, ini pakai aja punya dia. Cuman sistem pembuatan Anda rubah, pembuatannya Anda rubah. Dengan cara yang saya bilang, hilangkan kalau ada yang namanya benzoat lah, kalsium propionat lah, potasium sorbet, ilangin aja. Ya, ilangin aja, Anda usah pakai. Ini dia akan bertahan sampai seminggu, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi Yongki, ini ada pertanyaan. Di pasar itu kan juga Yongki dia sistemnya kayak lama tapi dia bisa tahan lama. Yaitu karena dia menggunakan ada 3 obat. Jadi ada 2 cara nih. Dia menggunakan 3 jenis obat tadi, tentunya ada takaran-takaran tertentu. Berbahaya nggak itu obatnya? Tidak, karena itu food grade. Tapi biar bagaimanapun itu adalah zat kimia yang dimasukkan ke dalamnya ya. Nggak apa-apa sih food grade kalau kita menggunakan batas-batasnya sesuai aturan. Ya kan? Yang kedua, kalau orangnya rajin, kalau sudah walaupun dia dengan sistem yang lama, udah dimasukin ke plastik, kalau udah sore masukin ke kulkas. Itu lebih aman, yang suhunya 15 derajat. Pagi keluarin lagi, itu mungkin lifetime-nya akan lebih lama lagi, mungkin bisa 5 hari. Ya, jadi ada 2 cara itu. Nah, tinggal Anda pilih yang mana. Tapi kalau cara yang saya, Anda masak dari awal, Anda nggak perlu masih kasih obat lagi, Anda nggak perlu sibuk masukin ke kulkas, keluarin lagi, itu nggak perlu. Pakai ini ya. Coba nanti dibikin di rumah. Dan saya juga nanti akan ngajarkan supaya secara online mungkin ya, atau secara offline
nanti akan saya ajarkan sehingga Anda nanti akan mengerti proses pembuatan sifon yang bisa tahan lama. Ada caranya, ya. Nah, itulah sekedar tips dari saya untuk pembuatan sifon, dan simak baik-baik sehingga Anda juga jualan sifon, kan soalnya murah kalau sifon. Murah dan enak ya, cuman nggak tahan lama. Tapi kali ini dengan sistem saya ini dia akan lebih hasilnya lebih bisa tahan lama, walaupun pakai air dia lentur sekali, ya. Oke, selamat mencoba.